Chang Wuqi dan Xiao Cao yang berhasil keluar dari jalan rahasia menemukan mayat banyak pesilat berkelimpangan dan mereka menuju ke puncak terang tempat perseteruan berlangsung. Di sana semua pesilat Ming telah tak berdaya dan hanya tersisa Yin Tianzheng sendiri berdiri menghadang semua pesilat dari 6 sekte. Selain Yin Liting dan Song Qingsu, ternyata semua pendekar Wutang juga menyusul mereka ke puncak terang. Merasa pengeroyokan tidaklah terpuji, pendekar keempat Wutang, Chang Songxi menyarankan untuk bertarung 1 melawan 1 yang disetujui oleh Mi Jie. Chang Songxi pun maju melawan Yin Tianzheng yang sudah terluka sedikit banyak. Duel yang berlangsung cukup ketat dan berakhir pada peraduan tenaga dalam, dan Chang Songxi mengakui kekalahannya terhadap Lang Putih. Mo Sengku, adik pendekar ketujuh Wutang, juga maju untuk bertarung dengan Yin Tianzheng dengan senjata, mengungkit tentang kakak ketiganya Yi Taiyan yang lumpuh dulunya dan melibatkan putrinya secara tidak langsung. Elang Langit yang berusaha menebus kesalahan putrinya menerima pedang yang dihunuskan menancap lengannya, dan ia tidak melancarkan cakar elangnya yang mematikan terhadap Mo Sengku yang kemudian berterima kasih atas kemurahan hati Lang Putih. Song Yanqiao kemudian membujuk Yin Tianzheng untuk menyerah dan tidak membela sekte Ming, yang dimana Elang Langit menolak tawarannya karena bagaimanapun juga ia adalah salah seorang raja pelindung Ming meski telah mendirikan klan sendiri. Merasa Song Yanqiao yang terlalu berbasa-basi, Tong Wenling dari sekte Kongtong tiba-tiba melancarkan serangan dengan pukulan 7 lukanya hingga berhasil melukai Yin Tianzheng. Mendapat serangan tiba-tiba yang tidak sopan itu, Elang Langit marah dan bertarung dengan serius hingga membuat Tong Wenling terluka parah. Chong Weixia yang adalah saudara dari Tong Wenling marah melihat adiknya terluka lalu menghantam sebuah bela api suci sekte Ming yang membuat Elang Langit berusaha melindungi pusaka itu terlempar bersamanya dan terluka parah. Tumbangnya Elang Langit juga membuat Biksu Kongxing meminta mereka semua untuk memberantas Ming hingga tuntas, dan Yang Xiao membalasnya dengan mengucapkan sumpah sekte Ming yang diikuti oleh semua anggota yang berucap sumpah luhur mereka. Sementara Chang Wuqi dan Xiao Cao telah sampai di gerbang depan, dan Wuqi menghentikan Chong Weixia tepat sebelum membunuh kakeknya. Semua orang di ruangan begitu kaget melihat seorang anak muda dengan kungfu dan tenaga dalam setinggi itu dan bertanya-tanya siapa dirinya. Chang Wuqi meneruskan kebohongannya dengan mengatakan namanya adalah Chen Anyu, dan hanya Zhou Zero dan adik Pu Hui yang mengetahui identitas Wuqi yang sebenarnya. Chong Weixia yang ingin kembali menyerang Tiobuki kemudian diberitahu kalau sang tetua sendiri memiliki kesalahan dalam pelatihan kungfu serta ia bersedia mengobatinya jika sekte Kongtong menarik pasukannya mundur. Tapi ucapan itu tidak digubris dan Chong Weixia bersama saudaranya satu lagi menyerang Wuqi yang menahan serangan itu dengan tenaga dalamnya dan mengalirkan tenaganya untuk menyembuhkan luka Chong Weixia yang akhirnya berterima kasih padanya. Wuqi kemudian menghampiri Tong Wenliang yang terluka parah oleh Elang Langit. Setelah memeriksa lukanya, ia memberitahu resep dan cara mengobati luka tersebut. Tiobuki pun mulai menjelaskan kalau perseteruan 6 sekte ini didalangi oleh Chen Kun yang menyamar sebagai biksu Shaolin dengan nama Yan Chen. Biksu Kongxing yang marah karena dituduh personil dari perguruannya yang membuat keonaran meminta muridnya membawa mayat Chen Kun ke hadapan semua orang serta berkata kalau Chang Wuqi telah memfitnah orang yang telah mati. Ia pun mengajak duel dan langsung menyerang Chang Wuqi yang hanya bertahan mengamati dan menerima serangan cakar naganya yang mematikan. Kongxing kemudian meminta Wuqi untuk duel dengan serius, yang dimana kali ini Wuqi menggunakan jurus cakar naga yang baru ia pelajari dari serangan Kongxing sebelumnya, dan terlihat bagaimana Wuqi mengungguli lawan dengan jurus lawan itu sendiri. Kongxing sangat kaget melihat Wuqi yang bisa menggunakan jurus miliknya kemudian menyerangnya lagi, dan kali ini Wuqi bertarung dengan ilmu memindahkan langit dan bumi. Sambil menyaksikan scene bertarungnya, saya jelaskan sedikit tentang ilmu memindahkan langit dan bumi. Esensi dari jurus tersebut adalah memindahkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Sebenarnya alasan kenapa Wuqi bisa menggunakan jurus cakar naga milik Kongxing juga karena pengaruh dari ilmu memindahkan langit dan bumi. Karena ilmu ini bekerja selayaknya sensor yang mencoba membaca tenaga dalam lawan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik sepanjang duel. Dan jika lawannya memiliki tenaga dalam yang lebih kecil dari pengguna jurus ini, maka dengan mudah penggunanya bisa mempelajari jurus lawan. Setelah Kongxing dikalahkan, ketua sekte Huasan bersama Xian Yitong muncul dan seketika mengingatkan Chang Wuqi akan cerita tabib sakti Hu Qingniu soal bagaimana jahatnya orang di hadapannya ini. Mereka pun berduel dan Wuqi berhasil merebut kipas besi dari Xian Yitong dan menyerangnya dengan kipas tersebut hingga Xian Yitong terkena racun berteriak-teriak. Wuqi lalu memperlihatkan kalau di dalam kipas itu terkandung racun dan membuat sebagian mengecam partai lurus seperti Huasan menggunakan racun dalam kungfunya. Wuqi lalu berjanji pada Xian Yitong untuk mengobati racunnya jika ia mau mengakui perbuatan jahatnya, yang kemudian Xian Yitong mengakui kalau ia telah membunuh istrinya sendiri yang adalah adik dari tabib sakti Hu Qingniu. Tapi aksi pembunuhan itu disaksikan oleh saudara seperguruannya Pai Yan, sehingga Xian Yitong juga membunuh saudaranya dan menyalahkan kematiannya kepada sekte Ming. Kedua rekan seperguruannya yang setelah mengetahui kejinya perbuatan Xian Yitong ingin membunuhnya. Tapi Wuqi menghentikan mereka dan meminta agar ia menepati janjinya dulu kepada Xian Yitong untuk menyembuhkan racunnya.
Setelah berterima kasih kepada Chang Wuqi telah membantu mengungkap dosa Chen Yutong, kedua saudara Huasan ini kemudian bertarung dengan Wuqi untuk memperlihatkan kungfu Huasan tidak bisa diremehkan. Tapi Wuqi juga mengalahkan mereka dan membuat Pai Suxian, istri dari He Taichung, maju bersama suaminya mengajak Huasan dengan Kunlun menggabungkan kekuatan pedang mereka untuk melawan Tteokbokki. Perpaduan jurus pedang Huasan dan Kunlun bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Chang Wuqi yang melawan mereka tanpa ada motivasi bertarung yang baik terkesan seimbang, sehingga Zero mencoba membantunya dengan pura-pura bertanya teknik pedang Kunlun dan Huasan pada gurunya, sehingga Chang Wuqi mendapatkan petunjuk untuk mengalahkan mereka. Mereka kemudian membuang pedangnya dan menyerang dengan tangan kosong, tapi dikalahkan lagi oleh Chang Wuqi yang menggunakan jurus memindahkan bumi dan langit yang mentransfer semua serangan mereka, dan pada akhirnya He Taichung dan istrinya menggunakan pedangnya lagi untuk menyerang Tteokbokki yang menghindar dan membuat pedang mereka menusuk langsung ke dada Shen Yutong yang langsung kehilangan nyawanya. Wuqi kemudian mengambil racun dari tubuh Shen Yutong untuk meracuni kedua suami istri Kunlun ini hingga menyudahi duel, dan Wuqi berjanji untuk menawarkan racun mereka nantinya. Miche akhirnya pun maju dengan pedang langitnya menantang Wuqi, dan dalam sekejap pedang yang digunakan Tteokbokki dipatahkan dengan mudah oleh pedang langit. Sedangkan Tteokbokki terus menghindar dan bertahan hingga semua murid Emei bergabung dengan gurunya untuk menyerang Wuqi. Dipaksa keadaan, Chouchero juga mengikuti jejak para seniornya, dan Wuqi pada akhirnya menggunakan tenaga dalamnya untuk menjatuhkan mereka semua. Ting Minchin merasa Chouchero memiliki hubungan spesial dengan Wuqi karena mereka berdua tidak saling menyerang. Miche yang berang pun menodongkan pedang langit pada muridnya yang kemudian direbut oleh Tteokbokki dan membawa Zero ke sisinya. Miche semakin kesal melihat hal itu, dan setelah Wuqi mengembalikan pedang langit pada sahabat sejak kecilnya, Miche meminta Chouchero untuk membunuh Chang Wuqi. Didesak oleh guru dan semua saudarinya, Zero merasakan dilema yang berat sambil mengangkat pedangnya. Sementara Wuqi yang percaya sahabat kecilnya tidak akan melakukan hal tersebut, pada akhirnya dikejutkan dengan pedang langit yang menodongnya menusuk ke dalam dadanya. Sambil menahan sakit, terlintas dalam pikiran Wuqi bagaimana Chouchero menolongnya dari hawa dingin saat mereka masih kecil, dan kini gadis yang menyelamatkannya dulu yang mungkin bisa mengambil nyawanya. Melihat Chang Wuqi yang tidak melawan ditusuk oleh muridnya, Miche pun mengakui kekalahan Emei dan menyerahkan bola ke Wutang untuk berduel dengan Wuqi. Para pendekar Wutang berdiskusi kalau tidak terpuji melawan Wuqi yang sudah terluka parah seperti itu. Tapi Song Qingsu yang dibakar oleh api kecemburuan terhadap Chouchero tiba-tiba beranjak keluar dan menantangnya. Xiao Cao yang ingin menghentikan Song Qingsu malah didorong hingga terjatuh dan membuat Wuqi marah, dan dalam keadaan terlukanya sekalipun ia mengalahkan Song Qingsu. Song Yuanqiao kemudian maju dan menyatakan Wutang telah mengakui kekalahannya serta akan mundur mengikuti 5 partai lainnya, tapi tidak dengan Yin Liting. Ia mengungkapkan dendamnya pada Yang Xiao, dan hari ini ia bisa tidak menghancurkan Sekte Ming, tapi Yang Xiao haruslah mati. Wuqi yang menghalangi Yin Liting akhirnya menyemburkan darah dari mulutnya dan memohon pada paman ke-6 untuk tidak meneruskan dendamnya. Mendengar Aniu yang memanggil Liting sebagai paman ke-6 akhirnya membuat mereka semua sadar kalau Aniu adalah Chang Wuqi, sekaligus membuat Yin Tianchang kaget bercampur senang mengetahui cucunya masih hidup. Tapi Yin Liting tetap tidak ingin melepaskan Yang Xiao dan maju menyerangnya hingga dicegah oleh Pu Hui yang mengaku kalau ia adalah putri dari Xi Xiaofu dan seharusnya Yin Liting membalas kematian ibunya pada Miche. Pu Hui menceritakan bagaimana ia menyaksikan ibunya mati dibunuh Miche, dan Yin Liting tidak percaya bertanya pada guru besar Emei yang mengakui perbuatannya membunuh muridnya sendiri karena sudah terlena dengan Yang Xiao. Miche berkata kalau tidak percaya Xi Xiaofu sudah menjadi sesat, cobalah bertanya siapa nama gadis yang berdiri di hadapannya. Dan gadis ini menjawab dengan lantang namanya adalah Yang Pu Hui, dan langsung membuat Liting kehilangan aral sekaligus menjatuhkan pedangnya dan pergi dengan penuh kesedihan. Usai itu, semua sekte terang membubarkan diri dan para paman guru mengharapkan Wuqi segera memulihkan dirinya agar segera kembali ke Wutang untuk mengunjungi kakek guru. Mereka pun pamit setelah itu, dan Xiao Cao terus menemani serta merawat Wuqi dalam proses penyembuhan lukanya. Wuqi lalu menemui kakek dan pamannya, menceritakan bagaimana nyawanya terselamatkan setelah mempelajari ilmu Sunan Matahari secara menyeluruh. Yang Xiao kemudian juga menemui Chang Wuqi bersama putrinya dan berlutut di hadapannya, mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan Sekte Ming. Tteokbokki yang merasa tidak pantas menerima pemberian hormat itu hanya memohon agar Xiao Cao dilepaskan dari rantainya. Tapi Yang Pu Hui kehilangan kuncinya saat menggeledah tubuhnya sendiri. Tidak lama setelah itu, Biksu Kongxing kembali lagi ke Guangming mempertanyakan mayat Yuan Shen yang menghilang. Tapi Yang Xiao bertanya balik, bukankah seharusnya mayat Cheng Kun sudah mereka bawa? Lalu Wuqi berkumpul dengan semua petinggi Ming yang memintanya untuk menjadi ketua karena telah menyelamatkan Ming dan mempersatukan mereka. Namun Wuqi menolak serta menyatakan keengganannya untuk menerima posisi itu.
Dan tiba-tiba dari luar melaporkan kalau sekte-sekte kecil seperti Kaipang, klan Pasir Laut, klan Paus, dan klan lainnya tengah menyerang mereka memanfaatkan pesilat Ming yang sedang terluka semua. Satu hal yang menarik dari dialog scene ini adalah Yin Tiancheng menyebut Kaipang dan semua sekte kecil lainnya bukanlah ancaman yang berarti. Artinya mensejajarkan nama Kaipang yang begitu melegenda dulunya dengan klan kecil. Dan memang Kaipang pada era ini mencapai titik terendahnya karena tidak ada ketua yang cakap sepeninggalan Ye Luqi. Dan tidak hanya Kaipang saja, nama besar Chuan Chen juga sudah hilang di era ini, menunjukkan mati hidupnya sebuah sekte sangat bergantung pada penerus selanjutnya. Meskipun diserang oleh sekte kecil, tapi mereka semua sedang terluka dan Wu Ji menyarankan agar semuanya bersembunyi ke terowongan rahasia di bawah tanah. Tapi semua petinggi menolak permintaan Wu Ji karena hukum dari sekte Ming melarang anggotanya masuk ke tempat itu, kecuali jika seorang ketua memerintahkannya. Dan Yang Xiao, Elang Langit, serta Yin Yewang kembali mendesak Wu Ji untuk menerima posisi ketua sehingga Tio Bugi teringat akan surat dari Ying Tingtian yang mewariskan posisi ketua kepada Singa Emas. Setelah melihat surat itu, Yang Xiao lebih mendesak Wu Ji lagi untuk mengambil posisi ayah angkatnya dengan menjadi ketua sementara waktu. Demi menyelamatkan mereka semua, Wu Ji akhirnya menerima posisinya sebagai ketua ke-34 Sekte Besar Ming dan Yang Xiao mengusulkan untuk membakar aula besar sementara mereka semua masuk ke ruang rahasia bersembunyi. Yin Liting yang mabuk-mabukan setelah turun dari kaki gunung kemudian dicegat oleh 3 orang pesilat yang menggunakan kungfu Shaolin dan mematahkan semua urat tangan dan kakinya. Dalam jalur rahasia, Wu Ji meminta semua anggotanya menyetujui 3 permintaannya atau ia tidak akan menerima posisi ketuanya. Pertama adalah mereka tidak boleh sembarangan membunuh orang. Kedua, berdamai dengan 6 sekte. Dan yang terakhir, mereka bersama-sama akan membawa Xie Xun kembali agar posisi ketua bisa dikembalikan kepada Singa Emas. Setelah keadaan aman, maka Wu Ji memberikan perintah untuk membangun kembali Guangming yang telah hancur. Sementara dirinya dan yang lain akan pergi mencari Singa Emas. Dalam perjalanan turun ke kaki gunung, Xiao Cao menyusul Wu Ji dan meminta untuk ikut dengannya ketimbang tinggal di puncak terang. Setelah itu, mereka menemukan Yin Liting yang sudah tak sadarkan diri. Wu Ji menyatakan luka paman ke-6-nya sama seperti paman ketiganya. Untuk itu, mereka memutuskan ke Shaolin untuk mendapatkan penjelasan. Dalam perjalanan mereka, Yin Liting siuman tapi mengenali Pu Hui yang merawatnya sebagai Xiao Fu sambil disaksikan oleh Yang Xiao dan Pu Hui tidak begitu mempedulikannya. Setelah Yin Liting sepenuhnya sadar, ia meminta maaf kepada Pu Hui karena salah mengenalinya. Dan Yin Liting juga telah kehilangan semangat hidupnya sehingga memohon agar Pu Hui membunuh dirinya ini yang sudah lumpuh. Namun Yang Pu Hui dengan sabar membujuk Liting untuk meneruskan hidupnya karena tidak ada yang tahu akan masa depan. Dalam perjalanan pulangnya, Wutang bertemu dengan Emei di sebuah penginapan. Michie masih marah dengan para anggota Wutang yang membantu Chang Wuxi serta mengusir mereka dari hadapannya. Setelah itu, ia pun meminta Chou Zero berjanji kalau kelak bertemu Wu Ji lagi harus membunuhnya. Ia tahu kalau muridnya dan Wu Ji memiliki perasaan saling suka dan mengingatkan Chou Zero agar tidak salah jalan seperti Qi Xiaofu. Song Yanqiao yang mengetahui alasan anaknya membenci dan berbicara jelek tentang Wu Ji di sepanjang perjalanan kemudian memarahinya habis-habisan dan mereka memutuskan untuk segera kembali ke Wutang. Baru saja keluar dari penginapan, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang mengundang Wutang ke kediaman majikan mereka dan memberitahu Shaolin dan 3 sekte lainnya telah menunggu di sana. Wutang yang tidak mengenal siapa orang tersebut menolaknya dan dikagetkan setelah mengetahui kalau mereka semua terkena racun saat makan dan minum di penginapan. Ternyata, Michie dan para anggota Emei juga telah terkena racun semua sehingga tidak memiliki tenaga. Dalam perjalanan Wu Ji, mereka melihat budak rakyat yang ditindas oleh prajurit Mongolia. Belum sempat menolong, sekelompok pasukan berkuda datang dan menghabisi semua prajurit tersebut, serta sosok wanita berbaju merah yang menyerang prajurit dengan kipasnya dilihat Wu Ji memiliki pedang langit. Yang Pu Hui bersama Xiao Cao kemudian menolong para rakyat tersebut dengan memberi makan dan pakaian. Yin Liting yang dirawat dan disuapi makan oleh Yang Pu Hui di sepanjang perjalanan pun menjadi salah tingkah dengan kecantikan gadis yang ada di hadapannya. Ia lalu meminta Pu Hui agar tidak mempedulikannya, apalagi kalau hanya sebatas rasa kasihan dan merasa bersalah atas sang ibu yang tidak membalas cintanya. Tapi Pu Hui tidak mempedulikannya dan terus menyuapinya. Chang Wuxi kemudian dihampiri oleh 2 pesilat dari 8 pesilat yang mengikuti gadis berbaju merah sebelumnya dan mengundang Tio Wuki ke kediaman mereka. Yang Xiao lalu menyarankan untuk menerima undangan tersebut sekaligus melacak kenapa pedang langit ada di tangan para orang Mongolia ini. Tiba di pavilion Gunung Wilau Hijau, mereka disambut dengan elegan oleh Cao Min yang dapat mengenali satu persatu dari nama dan penampilan mereka serta memperkenalkan 8 pesilat bayaran di belakangnya. Setelah berbasa-basi, Cao Min mengajak mereka semua untuk menikmati jamuan makan sambil membawa pedang langitnya. Merasa takut diracuni, Cao Min menenggak arak itu duluan di hadapan mereka.
Dan Wuci yang bertanya tentang pedang langit tidak dijawab secara langsung oleh Cao Min dan malah meminta izin untuk mengganti pakaian. Merasa penasaran pedang langit yang ditinggalkan begitu saja, Cao Tian membuka pedang itu dari sarungnya yang ternyata hanyalah sebuah pedang kayu yang mengeluarkan bau harum. Merasa Cao Min yang sangat misterius dan bisa saja berbahaya, mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sementara Cao Min telah mengganti bajunya dengan penampilan yang lebih feminim dan membuat Wuci sedikit terpana dengan kecantikannya. Setelah berjalan agak jauh dan bertemu kembali dengan anggota lainnya, mereka menyadari kalau Yang Xiao dan lainnya telah terkena racun. Chang Wuci langsung bisa menebak ini adalah ulah dari Cao Min dan segera kembali ke pavilion, serta mencabut salah satu bunga teratai di sana untuk dijadikan obat penawar. Seketika itu, Cao Min langsung menyerang Chang Wuci yang melawannya dengan mengambil tusuk konde dari rambutnya. Wuci yang ingin pergi setelah itu tidak dibiarkan begitu saja, dan Cao Min menjebak Wuci ke dalam perangkap bawah tanahnya. Tapi beruntung, Wuci menariknya ikut jatuh ke bawah dan segera pintu perangkap tersebut tertutup. Chang Wuci yang hendak bergegas kembali menyelamatkan rekannya memaksa Cao Min untuk segera membuka pintu perangkap. Namun Cao Min berkelit dan mengatakan tidak bisa membuka pintu dari dalam, hingga akhirnya Chang Wuci bersikap kasar dan mencoba mencekik leher Cao Min sampai menangis manja. Merasa ia sudah terlewat batas, Tio Buki melepaskan cengkeramannya dan mencoba menggunakan cara lain. Sementara itu, Yang Xiao mendapatkan laporan mereka tengah dikepung oleh ratusan prajurit Mongolia dan Xiao Cao menggunakan plakat ketua Ming yang diberikan Yang Xiao kepadanya untuk mengatur strategi bertahan. Di dalam perangkap bawah tanah, Chang Wuci yang menotok Cao Min lalu meminta maaf padanya dan mulai melucuti sepatu dan kaos kakinya untuk menggelitiki tapak kakinya. Dalam era ini, perbuatan Wuci cukup tidak sopan dan melecehkan wanita tentunya. Cao Min yang tidak mampu menahan siksaan ketawa akhirnya menyerah dan membukakan pintu perangkap untuknya. Menyusul para rekannya, Wuci menemukan Xiao Cao tengah memberikan komando kepada para pasukan Peji Elemen menahan serangan dari Mongol dan ia membantu pertarungan hingga 8 pesilat Cao Min datang menarik pasukan mereka. Chang Wuci lalu memberikan obat penawar kepada mereka dan masih terbayang-bayang dengan paras cantik Cao Min sambil memandangi tusuk konde yang ia ambil darinya. Lalu memberikan dan memakaikan tusuk konde itu kepada Xiao Cao sambil memuji keahlian berstrateginya barusan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke kuil Shaolin setelah menyelundupkan Pu Hui, Xiao Cao, dan Yin Liting ke jalan lain menuju hutan. Tiba di Shaolin, mereka menemukan seisi biara telah kosong. Menggeledah ke sana kemari, tidak ada orang dan malah menemukan patung lohan yang di belakangnya. Tertulis pesan, Shaolin dan Wutang akan binasa dan Ming akan menjadi nomor 1 di dunia persilatan. Menemukan hal ini, jelas mereka tahu kalau Ming sedang dijebak karena ini jelas bukan perbuatan mereka. Chang Wuci pun khawatir Wutang akan menjadi target berikutnya dan ia bergegas bersama Wei Xiao menuju ke sana. Di tengah jalan mereka dicegat oleh sekelompok petarung dan kelelawar hijau bertarung dengan sekelompok pesilat bertopeng tersebut. Sementara Chang Wuci meneruskan perjalanannya. Di Wutang sendiri telah tiba seseorang yang mengaku biksu Shaolin dan menceritakan kepada Chang Sanfeng kalau Sekte Ming telah membumi hanguskan seluruh Shaolin dan memohon Wutang menolong mereka. Chang Sanfeng yang mempersilahkan biksu tersebut untuk berdiri tidak menyangka ia diserang secara tiba-tiba hingga akhirnya Chang Sanfeng membalikan serangan itu dan membunuhnya. Chang Wuci yang akhirnya tiba di Wutang menemukan kalau kakek gurunya sedang terluka dan mendapatkan kabar kalau akan diserang oleh Ming. Untuk itu, Wuci memutuskan menyamar dirinya sebagai murid Wutang biasa agar bisa mempelajari musuh yang menyerang nantinya. Ia pun masuk ke kamar kakek gurunya yang bersama paman ketiganya. Ketua Wutang yang bijak ini mengatakan kalau ia tidak takut mati dan menang atau kalah dalam pertarungan bukanlah ambisinya, melainkan jika ia mati di hari ini, maka ia tidak ingin dua kungfu yang baru ia ciptakan musnah, yaitu tinju Taichi dan pedang Taichi. Segera Chang Sanfeng mengajari serta memperagakan kepada Yi Taiyan tinju Taichi-nya. Dan Wuci yang menyamar diam-diam mempelajarinya juga dengan menggerak-gerakkan tangan di belakang punggungnya. Tidak lama dilaporkan, musuh telah tiba di aula utama dan Chang Sanfeng bersama Yi Taiyan menyambut lawan yang mengaku dari Sekte Ming dan dipimpin oleh Cao Min yang berbusana lelaki serta mengakui dirinya sebagai ketua Sekte Ming bernama Chang Wuci. Tapi Chang Sanfeng tentu tidak termakan gertakan itu karena ia tahu siapa itu Wuci dan orang yang berdiri di hadapannya jelas bukan cucunya yang ia asumsikan telah tewas. Cao Min lalu memberitahu kalau Song Yanqiao dan pendekar Wutang lainnya juga sedang ia sekap dan menawarkan Wutang untuk bergabung dengan Kekaisaran Mongolia. Chang Sanfeng dengan mudah menolak tawaran itu diiringi dengan hadirnya kelelawar hijau yang menghajar beberapa bawahan Cao Min dan dilanjutkan dengan kedatangan Yang Xiao, Lin Tianzheng, Cao Tian dan lainnya dari Sekte Ming sambil membongkar penyamaran identitas Cao Min serta pasukannya bukanlah dari Sekte Ming. Kebohongan Cao Min yang terbongkar tidak membuatnya mundur dan malah membuatnya menantang serta meremehkan kungfu Wutang sampai harus di backup oleh para petinggi Ming.
Di belakang Chong Min bukanlah 8 pesilat Mongol yang biasa ia bawa, melainkan para pesilat dari Sekte Shaolin Barat yang sangat tangguh dan juga 2 orang tetua Swarming yang berkungfu tinggi yang dulu melukai Wuji dengan tapak hawa es yang sangat kuat. Bagaimana kelanjutan ceritanya akan saya lanjutkan di recap selanjutnya, dan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti konten ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.